Kepada Bapak disilahkan. Nanti Bapak boleh angkat baru kamera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semangat jawab salam. Ibu-ibu masih loyo. Hujan tadi ya? Ibu-ibu yang malas jawab salam, saya doakan suaminya menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati, muliakan pejabat pemerintah desa setempat. Yang kami hormati, muliakan pejabat pemerintah kecamatan setempat. Yang kami hormati, muliakan anggota Dewan Belahan Mongondo Selatan. Yang kami hormati, muliakan Bapak Kasman Jauhari selaku keluarga. Yang kami hormati, muliakan bapak-bapak imam dan staf pegawai syar, para hujjaj, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus keluarga yang berduka. Semoga mendapatkan pahala yang berlimpah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa mereka.
Dan juga kita di sini datang diundang di hari yang ketujuh untuk menghibur hati keluarga yang sedang dirundung duka. Mudah-mudahan amal ibadat kita, kedatangan kita di tempat ini berbuah pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah ta'ziah rahimakumullah. Perjalanan hidup manusia bukan atas rencana manusia. Perjalanan hidup seluruh makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita ini mau duduk, mau berdiri, mau hidup, mau mati, mau bahagia, mau sengsara, mau miskin, mau jadi kaya, semua adalah ketetapan Allah, bukan atas dasar kesengajaan kita. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghalangi daripada kekuasaan dan kehendak Allah. Idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu kepada sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, cuma 2 huruf, kaf dan nun saja. Fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan jatuh daun yang sudah menguning tanpa seizin Allah. Tidak akan bergerak satu pasir yang diterpa oleh ombak tanpa seizin Allah. La tataharrak dzarratan illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu debu tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita, keadaan apapun kita, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau, Allah pun mau. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Tapi ingat, yang berlaku hanyalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama berkata, al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia itu hanya berencana, akan tetapi Allah yang menentukan segala sesuatu. Siapa yang tahu dari kecil dia jadi kepala desa? Siapa yang tahu dia dari kecil sudah jadi camat besar nanti? Siapa yang tahu nantinya dia umur lanjut akan kena stroke? Tidak ada yang tahu. Karena apa? Hidup kita ini bukan diatur oleh diri kita, melainkan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan berencana, akan tetapi jangan lupa rencana kita disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun rencana kita, walaupun kita sendiri dibantu oleh keluarga, bahkan dibantu oleh orang sedunia ini, jika rencana kita itu tanpa seizin dan kehendak Allah, maka tidak akan jadi. Apa yang jadi hak kita pasti akan datang kepada kita, walaupun dihalangi oleh orang sedunia ini. Begitu pula apabila kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kita kumpulkan seluruh makhluk untuk membantu kita, tapi kehendak Allah bukan milik kita, pasti itu tidak akan menjadi milik kita. La ilaha illallah. Maka tidak ada yang menghendaki daripada hari ini kita berada di 7 harinya almarhumah, ya. Tidak ada yang menghendaki. Tidak ada yang tahu. Kita sendiri saja tidak tahu diri kita kapan akan di 7 hari, akan diadakan 7 hari. Apalagi kita ingin mendeteksi orang lain. Semua adalah rahasia Allah. Kenapa? Lita'addud, untuk persiapan, supaya manusia itu bersiap-siap dalam keadaan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama sekali kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bahkan apabila datang kehendak Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita harus siap
menjalani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang kematian kepada kalian, maka tidak akan bisa diundur sedikit pun ataupun dimajukan. Mau lari dari kematian, silakan. Mau lari daripada kehendak Allah, takdir Allah, silakan. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, pasti mati akan mencarimu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu sembunyi di benteng yang sangat kokoh. Terus bagaimana kehidupan ini? Kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar. Ikhtiar ini wajib. Kenapa ikhtiar itu wajib? Karena di dunia ini kita butuh sebab. Kullu syai'in sabab. Segala sesuatu harus ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, segala sesuatu repot. Kalau tidur, sebabnya apa, Bu? Ngantuk. Lagi bawa otot, tiba-tiba tidak ada sebab, langsung tidur. Kira-kira bagaimana? Karena bahaya kalau tidak ada sebab. Kalau kita mau buang angin, tidak ada sebabnya, kira-kira di tengah orang kita tidak bisa menahan angin keluar. Ya, sebabnya apa? Perut kita mules, maka sudah tahan. Oh, jangan sampai kita kotor di tengah orang ini, ya kan? Ada sebabnya semua. Mati juga seperti itu, pasti ada sebabnya. Nah, dalam mencari keduniaan dan akhirat, kita juga butuh sebab. Ada dua jalan ini, Pak. Sebabnya kalau kita hidup di dunia ini, manuka sadio mola, sedangkan mengilu tahul taluhu, debo paralu halak. Jo, mongaila paralu pinggir. Maka perlu kita usaha atas materi untuk keduniaan ini. Sudah, kita langsung buka mulut di keran. Ada orang melihat? Kalau orang kamar di pondok pesantren dulu begitu. Yalah khairat, masih zaman susah dulu. Jadi habis makan itu masak sendiri, tunggu ajar dari kampung, tidak pakai masak air, langsung minum di keran. Nah, di sini ada yang satu kelas dengan saya di sini, tapi tidak pernah bertemu, sudah hampir 20 tahun. Bapak Dedi Sabihi, ya, mantan anggota dewan. Itu teman saya satu kelas dulu ya khairat. Setelah di situ saya sambung ke Jawa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kehidupan kita ini cuma bertumpuh mencari asbab keduniaan. Lihat. Namanya jurus iteri itu padahal berarti asbab keduniaan ujian. Kita lupa mencari asbab akhirat. Kita lihat alasan orang tidak ibadah apa? Kerja. Yang kedua, asbab orang tidak beribadah, cari kerja. Pak Ustaz, kita sana yang mata di Pukala Jawa, dia mak. Jangan, kan dia akal aja kan main tadi bukan boti sibuk. Itu mak boti aja akal aja yang tadi sibuk Pak Ustaz, sibuk yang mau akal aja. Berbagai macam alasan keduniaan. Jadi di dalam memenuhi kehidupan dunia ini kita butuh asbab seperti itu. Tapi jangan terkesan atau tergiur dengan asbab. Kalau kita ini tergiur dengan keduniaan, lupa akan tugas kita memenuhi syarat-syarat dan tugas kita ke akhirat, bolo maafu.
Apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Ya. Kalau manusia makan tidak? Makan. Kalau sapi makan. Kalau tidur, sapi juga tidur, manusia tidur. Sama kita. Cari keturunan, sapi juga ada keturunan. Sama. Apa yang membedakan manusia dengan hewan yang lain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini adalah tujuan dan maksud hidup yang keduniaan ini namanya keperluan. Yang membedakan kita itu adalah segi ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an 6.666 ayat diturunkan oleh Allah. Apakah ada ayat ya ayyuhal ganam, wahai kambing-kambing, aqimis shalah, dirikan kalian sholat. Ada? Enggak ada. Jadi kalau bahasanya, kalau manusia makan, binatang lain makan. Yang bedanya apa? Kalau manusia, kalau orang beriman itu sholat, sapi tidak sholat. Kalau kita kewajibannya puasa ada, hewan lain juga ada puasa. Enggak ada. Karena kita manusia, orang beriman ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tujuan dijadikan keperluan, keperluan dijadikan tujuan. Itu asbab duniawi. Penting bagi kita mengusahakan 5 perkara. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dan pasangan hidup. Ini 5 keperluan. Namanya keperluan, wanu atau tujuan, yaluh tualio. Ngolah yaluh. Ada orang ceritanya dibangkitkan dari dalam kubur, ditanya berapa istrimu? Nggak ada. Ada orang ditanyakan di dalam kubur, berapa besar rumahmu? Berapa kendaraanmu? Tidak ada. Yang dimaksud adalah pertanyaan di akhirat adalah tujuan hidup, yaitu ya'budun, menyembah Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wan mau ditotal lah, tiap maksud otawamu maksud beliau lo tolong dia itu dunia. Berarti maksud dia. Lo tolong ya dunia tidak. Kamu tahu Allah itu Tuhan tahu. Lo tolong ada Pak Ustaz. Saya ini mau sholat ini kalau ada waktu. Atau nanti sewaktu-waktu. Atau jawabannya tidak ada waktu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk kita dengan keperluan, lupa akan tujuan. Padahal ada asbab ukhrawi. Apa itu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab tasawuf yang terkenal sampai sekarang, sudah ratusan tahun kitabnya masih dikaji. Beliau berkata, ijtihaduka bima tuminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasin basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencari perkara yang sudah ditanggung oleh Allah. Apa itu? Dunia. Sudah ditanggung oleh Allah. Kita sungguh-sungguh. Wa taksiruka bima tuliba minka, dan kemalasanmu untuk mencari apa yang dituntut kepadamu. Apa itu? Akhirat. Belum dijamin oleh Allah. Dalilun ala intimasin basirati minka. Itu pertanda butanya mata hatimu. Kenapa Imam Athaillah mengatakan buta mata hati? Orang yang sudah tergiur dengan keduniaannya, dengan jabatannya, dengan pekerjaannya, dengan kekayaannya, pasti buta
buta mata hatinya untuk meyakini janji-janji Allah di akhirat nanti. Akhirnya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia mengakibatkan benci akan kematian. Orang benci akan kematian Pak Wan kota Ajia loh. Mengantul ya? Dan sosialisasi keduniaan. Semangat Pak. Apalagi ada uang dulu. Ya. Karena apa? Begitu semangatnya kita kepada keduniaan, namun lemah kita di dalam mengejar perkara-perkara akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya akan bagi cerita. Pernah dengar cerita ini, Bu? Bu, pernah dengar cerita ini, Bu? Ya, karena saya belum cerita. Ini tamsilan. Tamsilan itu perandaian, satu contoh. Ada seekor rusa. Tahu rusa? Puluheng ya? Aku bondanya bantong mau. Bantong gengge. Lihapnya aja jam tahu pun. Saya asal Pinobu. Jadi anu di Boda, tidak bisa nanti aku pun. Jadi Boda asal itu ada. Itu tunate di bab sedikit. Jadi warga nanti ada Kono, Mahandi, Manopo, Wantogia. Sekarang nanti ada iba-iba mau duto. Dia nanti mau duto. Dia kan tambahan. Enggak ya? Masih ditapa itu? Ano ini? Tandong gengge? Ada seekor rusa. Dia ini ketika ke sungai mau minum air, dia sempat melihat dirinya ada bercermin di air. Alio mah ganteng mah buktian. Badan ramping, ya. Namanya bulu hege itu memang langsing gagah, baru span-span. Sehingga banyak sekarang yang berpakaian seperti bulu hege. Ingwal bulu hege itu tidak pakai mas span-span. Oh, dia bilang kita petanduk gagah ini, bohenge-henge boti, badan gagah, cuma ada yang dia tidak syukuri. Namun sayangnya kakiku ini kecil, ya kan? Kakinya itu, aduh, kecil sekali itu. Allah ini tidak adil. Andaikan kakiku ini sesuai dengan badanku, aku tambah ganteng. Dalam keadaan seperti itu, datang seekor harimau menerkamnya. Ini nanti dia. Membasalah panggilan beti Pak walau bulu hingga itu tumeteo madelo gor pandangan. Nah itu dia. Sehingga ini harimau tidak bisa mengejar dia. Wahai iya ini harimau. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Nanti sudah jauh alioma alhamdulillah. Andaikan kakiku seperti kaki gajah, bagaimana saya bisa lari? Dia bilang ini yang saya tidak syukuri tadi malah menolong daripada nyawa saya yang berbahaya. Dalam keadaan istirahat, datang lagi harimau. Lari dia. Ini hampir tertangkap. Dia masuk di semak-semak. Ternyata apa? DP tanduk yang bahenge le pututa tompun. Pak, akhirnya dia diterkam oleh harimau.
dia menyesal apa yang saya banggakan, tanduk yang begitu indah malahan membunuh saya. Inilah kita sekarang, Pak. Sekarang kita banggakan keduniaan kita, kekayaan kita, harta kita, jabatan kita. Ingat itu akan menjadi di neraka Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau taat karena itu. Hari ini kita pandang remeh kepada sholat, kepada perintah-perintah Allah Al-Muqtadiyah. Kita tidak tahu inilah yang akan menolong kita di akhir. Tidak mengarah di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan generasi-generasi kita, Pak. Hari ini kita tidak bisa baca Quran, kita pe anak-anak. Yang ironisnya, Pak, saya punya taman pengajian di Pohuwato, di Marisa. 100 lebih taman pengajian. Gurunya 6 orang. Akhirnya apa? Saya kerepotan cari gaji guru-guru. Orang tua tidak semangat bayar iuran. Tapi kalau dipikir cuma 35.000 satu bulan, dengan jajannya anak-anak atau uang rokok daripada orang tuanya, tidak seberapa. Akhirnya apa? Kami kurangi kuota lagi, tinggal 4 orang pun. Tidak ada semangat. Kita tidak tahu anak keturunan kita ini yang akan mendoakan kita. Sedekahun jariyah, ilmu manfaat. Sedekah kita selagi di dunia, ilmu kita yang bermanfaat di dunia, waladun saleh, dan anak yang soleh yang akan mendoakan orang tua. Tidak putus 3 perkara ini, Pak, tidak putus sampai kiamat. Namun kita tidak pahami. Kita hanya mempersiapkan generasi-generasi kita menjadi ahli-ahli dunia juga. Saya mau cerita. Pernah dengar cerita ini? Pokoknya ceramah menghunggul di normal. Ada satu keluarga bahagia, jadi kaya, tapi tujuannya duniawi semata. Dapat anak 3. Anak pertama dikasih nama Harbe, gaul. Anak kedua namanya Anis, perempuan. Yang ketiga Amsol. Sebenarnya rencana mereka ini cuma 2 saja, KB cukup 2 anak saja. Jadi kalau satu sakit, tinggal 1 yang sehat. Kalau anak 2 itu 1 sakit, 1 sehat. Kalau 1 meninggal, tinggal 1. Program sekarang itu. Tapi ini Amsol ini, Pak, namanya Pak agama sedikit Amsol. Anak yang meleset, yang tidak diduga, tiba-tiba hamil. Daripada kasih gugur biar jaga selahir. So kasih nama siapa? Yang Pak agama sedikit Amsol. Harga kuliahnya di Amerika. Biar berapa Pak membayar ngana? Yang penting ngana jadi lancar bahasa Inggris. Kalau ngana Anis, saya suka menjadi tata rias, jadi mau kuliah di bagian kecantikan saya. Silakan, ngana di Jerman. Amsol, ngana mau sekolah di mana? Saya di pesantren Papa. Pesantrennya? Mau halingan mau heulah Pak Itaya. Udah hati. Iya no ya mau te pesantren pun au, enggak pikirannya lo hilang. Lo nak dia hati orang teh Amsol betul di pesantren dengan biaya sendiri. Harben tiap telepon ini. Tiba-tiba bapaknya ini kena penyakit kronis. Namanya penyakitnya tidak boleh mencungkai banyak. Dalam artian komplikasi. Mau panggil Teh Harben di Amerika. Mau panggil Ti Anis ada di Jerman. Dapat lupa Teh Amsol ini karena yang 2 ini dia sayang. Akhirnya sesakarat kasihan.
Tiba-tiba dia so panggil, kirim doi tiket langsung pulang. Dari Jerman, dari Amerika pulang. Sampai kemarin DP papa yang mau tupa anak pasilio. Nah, Alioma, what happened papa? What happened Alioma? Apa yang terjadi? Di papa semua mati. Tiba tanya dengan bahasa apa ya? Tolong kemarin di papa uti. Dah Alioma, goodbye father. Mana si Anes ini sudah datang kamar ini tidak ada apa lihat apa. Lihat ke sana di kamar cuma sibuk dengan garis kering, sibuk dengan bibir merah. Pokoknya di garis kering ini Anes ini dia cukur baru dia kasih naik, boleh kasih turun, boleh kasih rata, boleh. Ya. Kita apalagi masa karatul maut dia loh hebat. Dia cuma khawatir dengan orang mau datang, dia mau bilang dia tidak cantik. Banyak orang begitu, tidak jadi pilih peser karena baju tidak cocok. Ya, di taman saya tunggu kelakson di muka rumah, tunggu saudara tadi. Dia mau lah, meloloh garis kening tanpa bentuk. Belum aja. Mau nama ada pesta di agar sekolah bang tahu di itu mengolat tapi sebab ia malah tahu belum ada spidol itu amal spidol ya tali pos spidol air ya dulu dia pesta ilong melong mau laulato kita sadar aliang pepidis ayo malah ulah di betul garis peningnya mana dia spidol air itu iya lo tahu dia tahu hutulan baru dapat kabar yang kasih kabar Pate Amsol ini di pertama nana pe papa uti so sakarat uti so pahar ini parah dia langsung pinjam doi pergi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Oh Amsol uti bolongan nanti pahar 2 orang ini setengah mah langsung Amsol ambil air asbaya, ambil wudu, langsung buka Quran, Al-Fatihah, langsung pada surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mulai tenang jiwa Bapak. Ya Amsol uti. Ngana kita pandang remeh ternyata ngana yang membantuku ketika sakaratul maut. Cerita ini Pak punya arti apa? Harben itu apa? Harta benda. Harben? Harta benda yang melalaikan orang supaya tidak ibadah. Yang dia pikir itu menyelamatkan dia. Di dunia saja ini harben tidak ada harganya kalau orang sudah dalam kubur. Sedangkan doi rupiah Pak, orang mau belanja di Malaysia orang tidak mau ambil. Rupiah di dunia tidak lagi pindah negara, apalagi pindah ke alam kubur. Orang tidak beribadah, tidak taat, saling saling hujat, saling menjatuhkan. Ada yang mau baku potong jadi gara-gara dia harben. Anis, anak istri. Nah, ini Pak, untuk cowok dia merencana Pak Ustaz. Saya ini kalau ada istri sampai. Tiba-tiba tidak sampai yang insya Allah Pak Ustaz ada anak. Dapat anak, siapa tidak sampai? Sibuk jaga anak. Kapan insya Allah nanti sudah besar? Sudah besar anak tanya, kapan mau sampai? Tunggu Pak Ustaz sibuk baca redai ke sekolah anak. Nah, iya Pak. Setelah anak-anak sebesar sekerja, Om tidak sampai ya? Baca cucu Pak Ustaz. Baca cucu lagi. Alasan banyak karena anak dan istri Pak. Apa itu Amsol?
yang kita pandang remeh? Amal soleh. Apa? Amal soleh yang sering kita lupakan. Kita menganggap mau sembahyang, mau puasa, mau haji. Padahal kita tidak tahu, Pak. Di antara solat kita, Pak, 2 rakaat saja diterima oleh Allah, sudah cukup untuk membela kita dunia dan akhirat. Solat yang bagaimana? Yaitu solat yang berkali-kali, solat yang terus-menerus, yaitu daiman. Solat yang kita jaga kualitasnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di dalam kehidupan dunia ini, walaupun kita hidup di dunia, silakan cari keduniaan, silakan jadi pejabat, silakan jadi kaya, akan tetapi jangan masukkan ke dalam hati. Keduniaan adalah fasilitas kita untuk mempermudah kita mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya, dia bikin rumah ini kasih gak. Pokoknya Pak Ustadz, sebelah sini tanpa wudu, ini ruangan tamu, ini musola, dia setuju di ruangan ini. So, jadi rumah, wah, dagangan ke rumah ini. Kalau di kamar mandi kasih besar, di samping sini ada tanpa wudu untuk khusus keluarga, supaya kalau bangun kamar subuh, mau mandi, mau ambil sampah yang so gampang sekali. Kita bedakan, Pak, orang-orang sekarang dengan orang-orang dulu, Pak. Orang dulu, Pak, mau ambil air sembahyang nanti mau ke sungai, Pak. Tapi orang sholat subuh, orang punya, Pak, sungai so di kamar, tidak mau sholat subuh. Alasan supaya dekat dengan air. Ini sungai so di dalam kamar, tapi di dalam sembahyang. Ternyata bukan fasilitas, akan tetapi kemauan dan kesadaran untuk beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pemikirannya itu sekarang, kehidupan kita ini condong kemana? Dan ini 2 perkara ini selalu diceritakan di dalam ceramah. Dunia akhirat, akhirat dunia, dunia akhirat. Itu saja. Kalau kencang akhirat kita, pasti dunia kecil di dalam hati. Tapi kalau kencang dunia kita, pasti kecil akhirat di dalam hati. 2 ini bagaikan api dan air yang saling memadamkan. Banyak air, padam api. Besar apinya, sedikit air, airnya sendiri akan kering. Seperti itu. Caranya bagaimana? Niatkan keduniaan untuk akhirat. Itu saja. Ibu-ibu lagi memasak, wanu boniyatim pok butuh hiaw, pok butuh walao, lillahi ta'ala mah. Mereka cuma rajin makan, tidak rajin ibadah. Salahnya ibu-ibu. Bapak-bapak kalau cari doi, dapat doi, apa kasih makan anak dan istri. Nanti anak istri rajin makan, malas sampai. Salahnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Saya mbak cari ini, saya untuk cari uang, insya Allah untuk ibadah. Karena apa? Panuhi polanga, lantingan tadi ya, mau lepuh tadi ya, tapi yang dibutuhnya mau Allah tadi ya. Begitu juga ibu-ibu. Kalau lagi masak, jaga adab-adab memasak. Jangan sampai ibu-ibu menyediakan makanan kepada anak dan suami dalam keadaan belum mandi junub. Bahaya, sedangkan ada tilhulun dalam, tidak ada tanpa lain. Wanu dungga-dungga, ya. Kalau lagi datang bulan meramas kelapa, yang pergi akan di tetangga. Siapa? Ada haid kita utur. Begitu tidak? Padahal ini haid di bawah, tangan di atas. Apa hubungannya? Kalau dia jaga injang, aku jaga gempe di mana ini? Tangan bersih, cuci, ramas kelapa, tapi dia dalam keadaan haid, adat Gorontalo, boy. Ini todek, ini todek.
Apalagi ibu-ibu dong kau junub-junub mah hemut tuh boleh itu. Siram teh. Jangan. Nanti itu masakan, minuman, makanan Anda tidak akan berkah, melemahkan paitua. Oh pantasan si paitua coba lain Pak Ustaz. Iya. Masih junub mana ya. Malah itu malah. Kita tidak sadar. Sedangkan orang haid memang fitrahnya dia haid tiap bulan saja, mau ramas kalapa, mesti orang lain yang dia mintakan tolong. Apalagi ini junub yang disengaja. Tapi jangan boleh kalau masih junub datang ke sana di sebelah. Bikin akan teh kita bersuara. Ada yang mah bilang apa ya? Dalam artian makruh hukumnya menunda mandi junub makruh. Makhluk-makhluk itu apalagi malaikat itu benci melihat orang yang junub. Jadi jangan ditunda-tunda seperti itu. Ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara seperti ini diperhatikan di dalam ibadah. Apalagi bapak-bapak juga seperti itu. Dikikarnya tidak mandi junub, lebih tidak berkah hasil daripada apa yang dikerjakan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mau menyandarkan rencananya kepada Allah. Diingatkan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, anta turid wa ana urid, wa la yakunu illa ma urid. Wa in tusallim li a'taituka bima turid wa in lam tusallim li ata'abtuka bima turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, engkau punya rencana, aku punya rencana, tapi yang berlaku hanyalah rencanaku. Jika engkau menuruti semua kemauanku, a'taituka bima turid, aku akan berikan apa yang kau mau. Sebaliknya, jika engkau tidak menuruti kemauanku, wa illam tusallim li ata'abtuka bima turid, aku akan sibukkan kamu dengan apa yang kau mau. Sekali lagi, jika engkau tidak mau taat kepadaku, melaksanakan perintahku, tidak mau bertawakal kepadaku, aku akan sibukkan kamu dengan apa yang kau mau. Maksudnya orang ambisi. Ambisi dari pejabat sampai perkara-perkara yang haram, dia terus. Yang penting saya jadi pejabat. Ingat, nanti jabatannya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin jauh kepada Allah. Ata'abtuka bima turid, aku akan sibukkan engkau dengan apa yang kau mau. Iya, itu tahu Pak. Mau janji yang mah? Yang mati. Janji-janji yang tidak ditepati, rencana-rencana kita kepada orang lain, hadirin Allah SWT. Orang seperti itu bukan semakin taat kepada Allah, tapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niati iyo lo tahisu salbo itu Pak, wanu kaya. Itu totih terus itu Pak. Ya Allah, balik ya Allah. Wanu kaya Allah. Musumbang totih. Oleh dek kaya mau tu sumbang itu tihi ya Allah, wa ummam tihi ya Allah, pok kaya mau ya Allah. Akhirnya dia paksakan dia kekayaan jadi kaya. Dulunya masih miskin, rajin ke masjid dan janji ingin bangun masjid. Sekarang jangankan bangun masjid, dia sendiri tidak dapat di masjid. Orang sakit ingin sehat, ini Pak. Mari mau Pak Ustaz. Mam tobat ya Pak Ustaz, mam lulu Pak Ustaz. Mam tabiat ya Ustaz. Mam tabiat Jumat ya penuh sahur tuh Pak Ustaz. Saking inginnya dia ingin beramal Pak. Oh penuh sahur tuh tabiat Jumat ya. Begitu kita pantas. Namun setelah diberikan kesehatan lupa lagi akan Allah. Seakan-akan kalau kemuliaan,
Kalau perkara yang kita inginkan tercapai, wah, yang piohu. Tapi kalau keinginan kita tidak tercapai, begitu kejamnya Allah Subhanahu wa taala yang menghukum. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ini jika diberikan nikmat dari Tuhannya berupa kemuliaan, wa na'amahu, dan kenikmatan, maka dia berkata, fa yaqul rabbi akraman, oh Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Betul manusia. Maka jika Allah menyempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghukumku. Jangan Pak seperti itu Pak. Ujian ini tidak banyak di dunia, 2 saja. Ujian yang bertentangan dengan kemauan kita, ujian yang sesuai dengan keinginan kita. Itu saja. Kalau bukan bahagia, sengsara ini. Dunia ini seperti roda yang berputar. Hari ini kita sehat, siap-siap besok sakit. Hari ini kita punya jabatan, siap-siap besok tidak punya jabatan. Dunia seperti. Hari ini kita kaya, tunggu juga anak keturunan kita akan tidak jadi kaya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berasumsi wanu misikini menderita, wanu kaya sanangi. Bukan seperti itu. Beda antara senang dengan tenang. Setiap orang tenang pasti dia senang, dan tidak setiap orang senang bisa jadi tenang. Rumah besar, mobil mewah, kelihatannya senang, tapi belum tentu dia tenang. Tapi kalau orang yang tenang, pasti dia senang. Bagaimana untuk mencapai ketenangan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Allah tidak menjanjikan panume tuluh atau takjiah yang tahu paham. Ada tuluh. Saya tidak tersinggung. Walaupun saya jauh dari Purwokerto, saya tidak tersinggung kalau ada orang tidak. Karena itu termasuk ketenangan jiwa. Yo, sakinah itu benar. Ketenangan jiwa. Saya maklumi Bapak Ibu hadirin tadi pasti sibuk bekerja, jadi datang di sini pasti dalam keadaan capek seperti itu. Maka oleh karena itu ceramah saya akhir. Tidak ada janji Allah wanu mutabia wanu mau puasa malikaya. Wanu dia mutabia mau popoan deh mali banyak iyo, mali tidak ada. Mali miskin tidak ada, janji Allah seperti itu tidak ada. Akan tetapi mari kita kutip ayat ini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Kita harus percaya. Barang siapa yang beramal kebajikan, amal kebajikan sudah dibahas tadi. Baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan amal kebajikannya itu didasari oleh iman. Wa huwa mu'min. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah, bukan kehidupan yang kaya, tapi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ulama menafsirkan, apa itu hayatan thayyibah? Punya suami baik.
Punya istri baik. Punya mertua baik. Punya atasan baik. Punya bawahan baik. Punya tetangga baik. Punya kawan baik. Punya anak baik. Kira-kira Pak, walaupun kita tidak kaya, tapi kehidupan kita dikelilingi dengan kebaikan seperti ini, pasti dan pasti kita orang bahagia. Syaratnya apa? Amilah sholihah, yaitu beramal soleh. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang enggan mengingatku, kata Allah, enggan sujud kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh bahaginya kehidupan yang sempit. Bukan kehidupan yang miskin, bukan kehidupan yang sakit-sakitan, bukan kehidupan yang banyak ujian bala, bukan. Tapi Allah janjikan bagi orang yang tidak mau sujud kepada Allah, hayat ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Bagaimana itu kehidupan yang sempit? Oto tilali yomai gaga bomo nara kata dunia. Bulu tahu tidak isi bensin, tidak cuci oto, main ngopoli. Oh, tinggal beli oto dia mahal. Bulu tahu ya, gara-gara oto main ngomai. Mau nara kok. Mau nara kata dunia. Iya, apalagi itu oto sempat tabrak orang. Punya rumah, rumah baru kasih pada di sana, mama yang mau hidup pak kalumpa, mama mau hidup pak padang pakir, mama mau hidup pak tamu orang so tanam melito di sini ini. Hanya apa tidak tenang. Padahal itu kerjaan setan, bukan kerjaan orang lain. Supaya kita di rumah besar tidak tenang. Mama mau hidup pak padang pakir, mama mau hidup pak sapi, mama mau hidup pak pulau hutan, mama mau hidup pak. Oh dia tenang, jual ini rumah, jual. Pak, tidak ada ketenangan. Pak, kenapa? Kita tidak mau beramal. Punya anak-anak, kepelangi. Punya suami, pembahu. Tidak ada ketenangan. Apalagi istri. Ada istri bagi. Ya maaf-maaf. Ini hadirin kalau sementara. Walaupun kita kaya raya, punya jabatan, punya perusahaan, semua bisa kita beli, tapi punya kawan-kawan tidak baik, suami tidak baik, istri tidak baik, anak tidak baik, tetangga tidak baik, mertua tidak baik. Kumani walaupun lama dia. Kata itu titik orang pemuka. Mau tanya hadilah. Sakit hati. Orang bahasanya makan cuma bagi benci pada semua. Tidak ada kebahagiaan. Maka oleh karena itu, kebahagiaan bukan kepada harta dan jabatan, kesengsaraan bukan kepada kemiskinan, bukan. Akan tetapi kebahagiaan itu sejauh mana kita selalu mengingat Allah, selalu sujud kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menjadi orang bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bantu dia keluar daripada permasalahan dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau malah baik rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang disangka itu mau patel atau hempehu, itu rezeki yang tidak disangka. Gaji tiap bulan, orang mau kerja di bangunan, ini gaji yang disangka. Lebih besar, gaji yang tidak disangka. Tahun ketiga gaji tidak disangka, ini belum kaya-kaya kita ini coba sama. Kesehatan. Mungkin saja karena kita mau sholat dulu, atau kita duduk dulu, perbaiki amalan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim, baru kita turun. Jangan cuma asal balon pakai sana. Karena kita masih berhenti sedikit, jangan sampai kita di sebelah sana kita cilaka tak keluar biji mata satu. Mahal tidak? Itu biji mata. Mahal. Kita hanya menyangka ini adalah nikmat.
Coba kalau Allah butakan kita 2 tahun, apa yang lebih berharga yang kita harapkan dari Allah supaya kita sembuh daripada buta kita. Ada orang kasihan ingin mau melihat lagi, tiba-tiba dia ikut audisi dangdut. Alio mana apa judul namanya akan itu? Apa ini? Lebih baik aku buta selamanya. Ada aja buta. Kita ingin ikut audisi supaya kita mau operasi mata. Ini judul ini apa doa kita menjadi buta selamanya? Ini hadirin Pak, kita tidak tahu panca indera kita ini sehat-sehat semua, perkara yang sangat mahal yang Allah jaga. Mungkin saja hari ini kita karena kita beramal saleh kepada Allah, Allah jauhkan daripada bencana-bencana kecelakaan, bencana-bencana kerugian, sakit. Inilah namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak doi tapi banyak penyakit. Banyak sawah tapi tidak boleh makan beras, nah itu dulu. Banyak kelapa tapi tidak bisa makan santan. Ini bagaimana? Banyak kebun tapi tidak bisa makan sayur, asam urat. Ada kasur, AC, tapi maunya tidur di papan. Ada orang seperti itu. Karena apa? Dicabut keberkahan. Karena apa? Di dalam pikirannya, di dalam asumsinya, di dalam wataknya, wanu odoi wa'u pasti bahagia. Allah akan tarbiyah hari tuanya seperti itu. Dada tadoi, tapi tidak bisa dinikmati. Hati-hati Pak. Maka hilangkan dalam pikiran kita bahwa kekayaan, jabatan, bahagia, kemiskinan ala bentak. Bukan. Kalau kita jauh dari Allah, walaupun kita bergelimangan dengan harta, kita orang yang menderita. Tapi kalau kita walaupun tidak punya apa-apa, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dan pasti kita adalah orang yang paling bahagia dunia, apalagi lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah modal kita yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Di sana kalau sakit tidak macam di dunia Ibu. Waktu dunia dia adoi, dia udah datang ada di rumah amplop, di rumah sakit tembus 10. Tadi ada doi ati Allah, ati Allah bahemole aku ati Allah, langsung terobati terang sakit Pak, walaupun sakit. Tapi kalau sakit di akhirat Pak, taton tamole aku. Jehete polio, hepo pantule yang malaikat. Wati-wati ada bahaya pantule yang liya. Tidak ada yang menolong kecuali amal-amal kita Pak. Inilah kita perbanyak amal soleh di dunia ini menjadi modal kita, bekal kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya kita yang hadir di tempat ini diundang oleh keluarga, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada almarhumah. Semoga dengan kehadiran kita, doa kita bersama pada malam ini mampu membantu perjalanan abadi yang sedang dihadapi oleh almarhumah. Dan insya Allah kita doakan seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebanyak buih di lautan, dan seluruh kebaikan-kebaikannya walaupun hanya secuil menjadi sebab Allah ridho kepadanya. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وفي كل نية صالحة سيداتي لها الفاتحة خصوصا إلى المرحومة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم ارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم ارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم انزل رحمته ورحمة على الكفر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. الله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.